Terus dan saya minta bantuan doa semuanya, keinginan Bapak Bupati untuk menjadikan rumah sakit yang baru nanti yang relokasi ini menjadi rujukan rumah sakit Semadura. Dan itu tidak hanya bangunan yang kita siapkan, SDM-nya, alatnya, semuanya simultan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Hari ini kami berada di kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang. Di samping kami Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, dan juga di samping kami Mas Rendra tentunya di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Sebelum kita mulai ngobrol bareng, bincangnya santainya sama Pak Kepala Dinas Kesehatan dan KB Berencana Kabupaten Sampang, mungkin sapa dulu Pak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Najih, spesialis paru dan manajemen sebagai Kepala Dinas dan KB Kabupaten Sampang. Mengucapkan selamat menikmati bincang-bincang santai kita gitu ya. Semoga nanti ada manfaatnya yang bisa diambil dari sana. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah disampaikan barusan pemirsa profil beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana KB Kabupaten Sampang. Sebelum juga bincang-bincang dimulai Pak, jangan lupa pemirsa like, subscribe dan nonton di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Pak Najih, sebelum juga kita masuk ke dalam, sebelum juga kita pasrahkan ke Mas Rendra, tentunya saya mau tanya nih Pak Kepala Dinas, sudah berapa lama menjabat Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang? Terima kasih Mas Usman, Mas Rendra. Jadi saya ini diberi amanah oleh Pak Bupati itu mulai per 1 Oktober tahun 2021. 1 Oktober. Ya, jadi ini sudah 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun 2-3 bulanan ini yang saya ya. Jadi dalam 1 tahun 3 bulan ini ya kami berusaha bekerja dengan baik di Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Siap. Ini pemirsa bahwa Dr. Najih ini sudah menjabat Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang sudah 1 tahun 3 bulan kurang lebih begitu ya, Pak Ades ya. Tentunya dalam satu tahun kurang lebih 3 bulan ini apa terobosan yang sudah dilakukan Pak Kadis di Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang? Kami di Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang ini dalam 1 tahun ini berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu kuncinya di sana. Jadi kami bikin suatu roadmap gitu ya pada tahun pertama dan berikutnya. Yang pertama adalah kami mencoba untuk membuat digitalisasi pelayanan kami, dan itu kami sudah lakukan dengan adanya SIMPUS di Puskesmas. Itu sistem informasi manajemen puskesmas, di mana pasien-pasien itu tercatat secara digital di puskesmas tersebut. Berikutnya adalah setelah SIMPUS atau digitalisasi ini, kita mencoba untuk melakukan digitalisasi di segala bidang di kami, mulai dari AC dan lain-lain. Kita mencoba untuk itu, dan kami dalam proses untuk ke sana. Berikutnya adalah roadmap saya adalah ada namanya kita membuka akses pelayan seluas-luasnya dengan adanya suatu program UHC, dan alhamdulillah per 1 Agustus kemarin Kabupaten Sampang pertama di Pulau Madura yang mendapatkan UHC, di mana 100% penduduk kami Kabupaten Sampang itu bisa mengakses seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan BPJS seperti itu. Dan alhamdulillah masyarakat bisa menikmati layanan tersebut. Setelah roadmap yang kedua, kita menuju ke yang ketiga, yaitu adalah di kami, karena di Dinas Kesehatan ada rumah sakit dan ada puskesmas. Yaitu adalah kita mencoba untuk
mem-BLUD-kan puskesmas kami yang 22 puskesmas itu yang sudah niatnya sudah lama tapi belum bisa terlaksana. Dan alhamdulillah SK Bupati kami sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati, dan per 1 Januari 2023 BLUD puskesmas bisa kami jalankan dengan baik. Kenapa kami memakai BLUD ini adalah sebagai sarana untuk apa? Karena di situ ada fleksibilitas dalam penganggaran, SDM dan aset dan macam-macam di sana. Sehingga apa? Sehingga kami harapkan dengan adanya fleksibilitas dari BLUD ini itu memperbaiki kinerja pelayanan daripada puskesmas tersebut. Nah, setelah BLUD di puskesmas maupun rumah sakit kenapa insya Allah tahun depan juga akan kita coba untuk kita BLUD kan, itu adalah target kami. Berikutnya adalah inovasi, dan inilah nanti tahun 2023 kita akan mencoba untuk membuat inovasi-inovasi yang berada di semua puskesmas dan rumah sakit. Untuk apa? Inovasi ini yang kita gunakan adalah untuk mengatasi ada masalah di dalam pelayanan kita. Contoh inovasi pelayanan apa yang sudah kami lakukan satu dan banyak sebenarnya, gitu ya. Tetapi kita akan maksimalkan lagi supaya akan mendapatkan kemaslahatan dan kemudahan untuk masalah inovasi. Saya kira itu. Siap. Itulah pemirsa program-program terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Najis selaku Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Sudah dijelaskan barusan banyak ya, termasuk inovasi nanti 2023 ya. Di bawah nama Dinas Kesehatan dan KB ini ada puskesmas dan rumah sakit. Juga pemirsa, setelah itu Mas Rendra untuk bagaimana menanyakan juga masalah yang ada di Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Mas Rendra, terima kasih. Mungkin awal yang saya tanyakan Pak Kadis dan KB Kabupaten Sampang untuk visi misi ini untuk Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang seperti apa Pak Kadis? Ya, visi misi kami tetap sama dengan Kabupaten Sampang. Ya, jadi hebat Wakapet itu. Ya, jadi disitulah nanti yang kita gambarkan dalam rencana kita strategi kami, ya, di mana semua itu akan terprogram dengan baik di Dinas Kesehatan. Memang yang tadi saya bilang roadmap tadi itu adalah jalan untuk menuju mencapai di sana semuanya. Kalau kita Jakarta itu banyak sekali menurunkan angka kematian ibu, stunting dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada visi Dinas Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan merujuk ke visi kabupaten seperti itu. Dan kemarin sempat viral itu kan juga Bupati melihat untuk program kesehatan baiknya untuk membantu ya kan masyarakat miskin. Kemarin itu ada berita ya cukup membawa KTP. Itu maksudnya itu gimana Pak Kadis itu? Oke, jadi itu adalah program kita UHSI itu, Mas. Ya, dari universal eskapalet. Jadi semua masyarakat Sampang itu sudah dicakup oleh asuransi kesehatan, yaitu BPJS, baik miskin maupun kaya. Ya, tapi harus kelas 3. Karena mampu kami adalah membayar premi ke BPJS itu adalah untuk kelas 3. Bagi yang mampu, monggo silakan pakai mandiri, gitu ya. Dengan apa? Dengan mendaftar, kan begitu. Apabila maaf kurang mampu, pasti kita akan daftarkan. Yang terpenting adalah semua masyarakat Sampang hanya dengan berKTP Sampang membawa NIK-nya itu sudah akan kita bantu untuk proses ke BPJS dan akan akses pelayanan ditanggung oleh BPJS free, gratis semua, seperti itu. Dan itu adalah tujuan dari Bapak Bupati, akses pelayanan tidak boleh dihambat, semua harus gratis. Nah, kami alhamdulillah bisa
sesuai dengan kayaknya Mbak Bupati. Jadi program itu sudah jalan Pak? Sudah mulai Agustus kemarin. Memang dalam pelaksanaan ya pasti ada itu kurang lebih segala macam. Kan proses itu kan tetap berlanjut. Tetapi kekurangan pasti akan kita perbaiki. Dan memang kita tidak akan membuat puas semua orang. Dan kami akan terus memperbaiki. Ya, dan dengan adanya UAS ini sebenarnya kita memperbaiki banyak sektor sebenarnya. Yang pertama adalah sektor identitas masyarakat kita. Jadi yang masyarakat yang nggak punya KTP, akhirnya harus KTP. Ya, nggak punya KTP. Karena apa? Padahal itu dinas kesehatan ya. Tetapi saya bisa menyasar ke sana, memperbaiki. Ya, jadi orang, Pak saya mau periksa, mana KTP-nya? Itu nggak punya KTP lah, ada ngurus saja gratis kan kita. Itu nyasarnya di situ. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita satu program bisa memperbaiki yang lain. Seperti itu. Begitu Mas. Jadi masyarakat sekarang susah kalau nggak ada KTP. Kan itu harus ada KTP kan begitu kan. Bingung sekarang. Ini bahkan kami kemarin di WA ini. Dok, KTP saya hilang. Kakak bisa, saya bukannya ada NIK-nya. Kan gitu. Jadi dengan begitu masyarakat akan aware atau sangat perhatian kepada identitas keluarga negara atau identitas penduduknya. Kalau dulu zaman saya nggak peduli ya, saya kan nggak kemana-mana dok ya di sini saja kan begitu ya. Saya nggak perlu Surabaya, nggak perlu itu, nggak perlu KTP dok. Kalau mau ke KTP mau apalagi mau jadi imigran gitu ya, bingung kok mau KTP mereka. Sekarang bingungnya apa? Karena langsung untuk mereka kesehatannya itu untuk mereka. Jadi pasti dia akan menyiapkan identitas penduduk itu. Itu pemirsa barusan banyak cerita ya yang dibahas sama Pak Kadis ini, mulai dari UHC dan juga penduduk yang saat ini yang tidak mampu bisa difasilitasi lah ya. Betul. Dengan identitas merujuk manfaatnya seperti ini orang bisa berbondong-bondong untuk berKTP negara. Ini dampaknya kan itu bukan hanya kesehatan saja Pak, tapi pada mereka. Artinya terobosan-terobosannya sudah dilakukan berdampak positif tentunya. Ya. Tentunya juga Pak Kadis di Dinas Kesehatan ini ada ruang-ruangan, kemudian macam-macam. Tentunya pengen tahu sih sebenarnya kami dan juga pemirsa ini Pak Kadis. Macam-macam apa yang ada di Dinas Kesehatan, bidangnya apa dan sebagainya Pak Kadis. Di Dinas Kesehatan ini ada bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, ada pengendalian penduduk, dan juga ada pemberantasan penyakit menular. Jadi bidang-bidang kami ini memang disesuaikan dengan aturan yang ada, pembagiannya itu. Di situ pengampunya banyak di dalamnya. Ya. Jadi kalau P2 atau pengendalian penyakit ini itu ada penyakit menular dan tidak menular. Nanti di-breakdown lagi macam-macam. Untuk yang pelayanan kesehatan ada bagian kerujukan, bagian sumber daya manusia kesehatan, bagian obat, dan seperti itu, alkes segala macam. Kesmas juga begitu, kesehatan masyarakat, baik itu gizi, kesling, di bawahnya itu seperti itu. Dardu itu juga pengendalian tentang KS gitu ya, terus macam-macam bisa. Sehingga kami berharap semua program di kami ini bisa tujuan adalah meningkatkan kesehatan di Kabupaten Sampang. Dan itu memang tugas yang tidak ringan gitu ya. Karena bagaimanapun itu adalah tugas yang kami emban, amanah yang kami emban dengan segala kesulitan yang ada. Dan kami berharap ya stakeholder yang lain, masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, gitu ya, lintas sektor yang lainnya itu bersama-sama dalam satu visi misi untuk meningkatkan kesehatan di Kabupaten Sampang. Tentunya pemirsa ini sudah dijelaskan oleh Pak Kadis terkait dengan macam-macam ya Pak. Ya. Bidang-bidang, tentunya bidang-bidang itu ada fungsi masing-masing. Bagaimana bekerja ya. Siapa Kadis. Dan juga ini Pak Kadis ya yang kita tanyakan dalam
memimpin sebuah organisasi stakeholder, tentunya dinas kesehatan dan KB ini kan di bawah naungannya juga banyak kan, termasuk puskesmas, termasuk termasuk rumah sakit, baik itu di Sampang maupun di Tampang. Dan tentunya juga dapat informasi bahwa nanti dinas kesehatan dan KB keluarga berencana ini juga informasinya akan membangun Pak ya rumah sakit rujukan Semadura. Ya, ini perlu dijelaskan kepada pemirsa ini Pak, biar masyarakat tahu termasuk nanti Pak Kadis menceritakan ini. Ya, terima kasih Mas. Jadi kita melihat perkembangan di rumah sakit kita itu yang usia rumah sakit pasien itu luar biasa. Pasiennya alhamdulillah semangat untuk mencoba untuk menggunakan fasilitas rumah sakit itu sangat tinggi, sehingga bor terapi kesembuhannya itu di atas 100%, sehingga kita bisa bayangkan bahwa yang namanya tempat tidurnya nggak ada sisa, penuh terus, kadang-kadang sampai di Selasa macam-macam seperti itu. Nah, itu menjadi pemikiran yang pertama. Jadi itu yang kedua adalah memang tempat di rumah sakit itu tempatnya sering banjir. Ya, saya dulu pernah untuk masuk ke rumah pakai naik beca kan, nggak bisa. Jadi akhirnya masyarakat juga akan kesulitan akses kalau ada banjir dan macam-macam. Nah, dua hal penting ini yang kita harus bisa mencari jalan keluarnya. Pembangunan ini bukan pembangunan baru, tetapi namanya relokasi saja. Artinya rumah sakit yang sudah existing ini kita akan pindah ke tempat yang baru. Tapi memang perlu bangunan baru kan, gitu ya, ada tempat baru. Tapi kita bukan membangun baru yang kosong mulai awal pelayanan enggak. Tapi pelayanan yang ada sudah ada existing ini kita pindah ke sana. Nah, ini proses alhamdulillah sekarang ini sudah mulai proses kita minta bantuan karena dana yang itu banyak sekali. Dari perkiraan itu sekitar 250 miliar lebih gitu ya, sehingga maaf Pak APBD Sampang tidak akan mampu menopang dalam pembangunan itu. Dan Pak Bupati sudah memberikan jalan, memberikan upaya-upaya kepada kami dan yang lainnya ya untuk mencari jalan gimana mendapatkan bantuan seperti itu. Dan memang ada suatu mekanisme yang harus kami ikuti. Tapi itu on progress terus dan saya minta bantuan doa semuanya. Keinginan Bapak Bupati untuk menjadikan rumah sakit yang baru nanti yang relokasi ini menjadi rujukan rumah sakit Semadura. Dan itu tidak hanya bangunan yang kita siapkan, SDM-nya, alat, semuanya simultan nantinya. Simultan. Ini baru saja saya ditelepon direktur gitu ya, ada kita sudah bisa menarik bedah saraf, bisa bayangkan bedah saraf untuk bedah otak gitu ya, di Madura dari sana sampai sini yang ada di Sampang gitu ya sekarang ini. Jadi ini yang SDM kita siapkan, alat kita siapkan, segala macam semuanya kita siapkan simultan. Jadi gedungnya saja dulu, enggak, kita sudah berupaya terus menambah SDM segala macam. Dan ini butuh doa dari semua masyarakat Sampang. Tujuannya adalah bahwa kita membangun kesehatan masyarakat Sampang. Itulah pemirsa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Tentunya Pak Kadis dalam memimpin birokrasi ini ada suka dan duka Pak Kadis. Selama memimpin di sini 1 tahun 3 bulan kurang lebih begitu. Kayak apa Pak Kadis? Alhamdulillah kesulitan pasti ada, duka itu pasti ada, dan rasa syukur juga ada, gitu ya. Jadi kesulitan kami adalah mencoba untuk merubah mindset baik mindset di kami petugas kesehatan di organisasi dinas kesehatan kami ini maupun mindset di masyarakat tentang kesehatan. Ini memang susah, dan ya saya mohon maaf kepada masyarakat Sampang, kami manusia biasa, tidak bisa semua keinginan itu sempurna kita berikan kepada masyarakat. Pasti ada kekurangan, dan kami akan memperbaiki kekurangan itu semaksimal mungkin kami bisa. Dan kami juga memohon
bahwa masyarakat juga membantu kami dengan membuka mindset yang baru bahwa kita harus bahu membahu, bukan hanya kami sebagai pelayan, tetapi masyarakat juga lewat tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang lainnya itu membantu kami untuk merubah mindset masyarakat kita untuk lebih sehat sesuai dengan misi Bapak Bupati, hebat bermanfaat. Saya begitu. Dan kami bersyukur program kami sudah mulai bisa dijalankan pelan-pelan. Yang tadi saya bilang roadmap-nya mulai dari digitalisasi, habis itu UHC, habis itu BLUD, dan nanti inovasi. Dan saya berharap langkah-langkah kami ini bisa meningkatkan kesehatan masyarakat Sampang secara keseluruhan. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Saya terima kasih kepada Mas Usman dan Mas Rendra atas acaranya. Terima kasih. Itulah pemirsa, Pak Kadis memberikan pesan juga kepada pemirsa bahwa Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang membuka seluas-luasnya mengenai pelayanan yang ada di Kabupaten Sampang. Terima kasih Pak Kadis Sama-sama yang sudah memberikan kami waktu untuk bisa bertanya-tanya dan juga terkait dengan pelayanan juga Pak Kadis ya. Mungkin itu saja para pemirsa. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.